Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Coretan Makna. Kali ini kita akan latihan soal kembali terkait kompetensi manajerial untuk persiapan P3K tahun ini. Buat teman-teman yang tahun ini akan mengikuti seleksi P3K 2024, bisa menonton video ini sampai tuntas. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang mau memaksimalkan persiapan seleksi P3K pada formasi penata layanan operasional, kemudian operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan sebagainya, kalian bisa lihat jabatan yang tersedia di sini. Kami menyediakan e-book beserta tryout yang sudah dilengkapi dengan pembahasannya. Di sini juga teman-teman akan dapatkan materi untuk setiap jabatan beserta tryout lengkap dengan pembahasan untuk setiap jabatannya. Silakan bagi yang berminat bisa menghubungi kontak yang ada di deskripsi video ini ya. Kemudian kita lanjut ke soal-soal yang pertama. Kali ini kita akan lanjut untuk latihan soal seleksi kompetensi manajerial persiapan seleksi P3K tahun 2024. Kita mulai dari soal yang pertama ya. Andi adalah seorang staf di kantornya. Kepala divisinya sedang melakukan perjalanan dinas untuk beberapa hari. Hal tersebut membuat Andi bisa sedikit bersantai di kantor. Setelah jam istirahat, Andi lebih memilih untuk mengerjakan pekerjaan sampingannya. Anda sebagai temannya mengetahui hal tersebut, bagaimana cara Anda menyikapi Andi? Opsi A menyarankan agar meminta izin terlebih dahulu kepada atasannya. Opsi B membiarkannya karena itu hak dia. Opsi C mengingatkannya untuk menyelesaikan tugas utamanya terlebih dahulu. Atau D memarahinya karena tidak bersikap profesional. Silakan teman-teman, saya berikan waktu menjawab terlebih dahulu. Kita langsung ke pembahasan soalnya ya. Jadi untuk soal ini kita highlight dulu permasalahan dalam soal. Andi adalah seorang staf di kantor. Kepala divisinya sedang melakukan perjalanan dinas. Jadi pimpinannya sedang keluar dan membuat Andi ini bisa sedikit bersantai di kantor. Setelah jam istirahat, Andi lebih memilih untuk mengerjakan pekerjaan sampingannya. Berarti ini sudah masuk dalam jam kantor ya, dia mengerjakan pekerjaan sampingannya. Anda sebagai temannya mengetahui hal tersebut, bagaimana cara Anda menyikapi Andi? Opsi A menyarankan agar meminta izin terlebih dahulu kepada atasannya. Nah, untuk sementara ini bisa bernilai benar ya, karena salah satu tindakan yang bisa dilakukan. Namun dengan meminta izin pasti dari atasan sendiri tidak akan membolehkan karena masih dalam jam kantor, masih dalam jam kerja. Sehingga ini bisa jadi opsi namun belum yang paling benar dalam opsi lainnya. Kita cek untuk opsi kedua, membiarkannya karena itu hak dia, ini juga masih kurang tepat ya. Kemudian yang C mengingatkannya untuk menyelesaikan tugas utamanya terlebih dahulu. Nah, ini opsi yang paling tepat untuk permasalahan di soal karena si Andi tadi melakukan pekerjaan sampingannya dalam jam kantor, maka seharusnya sebagai rekan kerja kita mengingatkannya untuk menyelesaikan tugas utamanya terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir memarahinya karena tidak bersikap profesional. Nah, ini juga kurang tepat. Sehingga untuk opsi C ini bernilai 4, kemudian opsi A bernilai 3, kemudian yang D ini bernilai 2, kemudian opsi B bernilai 1. Jadi untuk opsi yang paling tepat adalah opsi C ya, mengingatkannya untuk menyelesaikan tugas utamanya terlebih dahulu. Kita lanjut ke soal yang kedua. Menurut Anda, seberapa besar pengaruh kemampuan atau kompetensi dari seorang pimpinan untuk keberhasilan pekerjaan? A. Tidak berpengaruh, yang terpenting kemampuan staf-stafnya. B. Tidak terlalu berpengaruh karena pekerjaan dikerjakan oleh staf. C. Cukup berpengaruh untuk mengarahkan stafnya mencapai target. Atau D. Berpengaruh terutama dalam kemampuan manajerial, komunikasi, dan kerjasama. Silakan untuk teman-teman, saya berikan waktu menjawab terlebih dahulu. Kita langsung ke pembahasannya ya. Jadi untuk pembahasan soal nomor 2 ini, yang ditanyakan adalah apakah berpengaruh
kemampuan atau kompetensi dari seorang pimpinan untuk keberhasilan pekerjaan. Apakah A tidak berpengaruh, yang penting kemampuan staf-stafnya, ini kurang cocok ya. Kemudian untuk opsi B, tidak terlalu berpengaruh karena pekerjaan dikerjakan oleh staf, ini juga kurang cocok. Pekerjaan memang dikerjakan oleh staf, namun peran pimpinan juga diperlukan untuk mengatur ya. Kemudian yang C, cukup berpengaruh untuk mengarahkan stafnya mencapai target, ini bisa jadi. Kita checklist sebentar, kita lihat opsi C ya. Untuk opsi D, berpengaruh terutama dalam kemampuan manajerial, komunikasi, dan kerjasama. Nah, ini yang paling benar untuk jawabannya. Peran pimpinan sangat berpengaruh karena pimpinanlah yang akan melakukan komunikasi, kemudian yang akan mengarahkan staf-staf dari timnya. Nah, di sini dibutuhkan kompetensi manajerial, komunikasi, kerjasama oleh seorang pimpinan agar dapat dikerjakan target-target yang ingin dicapai secara maksimal. Kemudian opsi 3 itu ada di poin C. Selanjutnya opsi 2 itu ada di poin 1 ya. Kemudian yang terakhir opsi B itu ada di poin 1. Kemudian opsi 2 ada di poin A, kemudian yang terakhir adalah opsi 1 ya, ada di poin B. Seperti itu teman-teman, jadi jawaban yang paling tepat adalah D, di mana pimpinan itu punya pengaruh besar terutama dalam hal manajerial, komunikasi, dan kerjasama. Kita lanjut ke soal berikut ini. Fitri selalu sukses dalam menjalankan sebuah proyek kampanye marketing. Namun Fitri pun menyadari bahwa kesuksesannya itu tidaklah ia capai sendiri melainkan hasil kerjasama tim. Ketika akan memulai sebuah proyek, Fitri pasti melakukan rapat bersama seluruh timnya. Ia pun selalu berusaha menyampaikan setiap informasi dengan jelas dan efektif. Dan yang tidak terlewat adalah ia selalu menjalin hubungan yang baik bersama seluruh anggota timnya. Menurutmu faktor kompetensi apa yang paling menonjol yang dimiliki oleh Fitri dalam mencapai keberhasilannya? A. Integritas dan kerjasama. B. Menemukan ide dan menyelesaikan masalah. C. Komunikasi dan kerjasama. D. Komunikasi dan berorientasi pada hasil. Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Kita lanjut ke pembahasan untuk soalnya ya. Jadi kita highlight dulu permasalahan di soal. Di sini Fitri ini selalu menjalankan sebuah proyek marketing dan dia selalu berhasil ya, selalu sukses. Kemudian Fitri ini menyadari bahwa kesuksesannya ternyata itu tercapai karena hasil kerjasama tim. Saya highlight dulu. Kemudian dijelaskan juga bahwa ketika akan memulai sebuah proyek, Fitri ini pasti dia melakukan rapat bersama dengan seluruh timnya. Ia juga berusaha menyampaikan setiap informasi dengan jelas dan efektif. Dan yang tidak terlewat adalah dia menjalin hubungan yang baik bersama dengan seluruh anggota timnya. Kemudian menurut faktor kompetensi apa yang paling menonjol yang dimiliki oleh Fitri? Kita bisa lihat ya. Yang pertama di sini ada poin 1, kerja sama tim ya. Jadi poin satunya yang dia terapkan oleh Fitri ini adalah kerja sama tim. Kemudian kita juga melihat di paragraf kedua, ketiga ya. Di sini disebutkan bahwa sebelum memulai sebuah proyek, dia pasti melakukan rapat bersama. Jadi ada proses rapat terlebih dahulu. Berarti di sini yang ditonjolkan adalah komunikasi antar anggota dalam rapat tersebut ya. Nah, ini juga perlu di-highlight. Ini untuk opsi kedua adalah komunikasi. Kemudian si Fitri juga tidak terlepas dia selalu menjalin hubungan yang baik antara seluruh anggota tim. Ini juga masuk ke dalam poin kerjasama. Jadi untuk jawaban ini adalah opsi yang paling benar terkait kerjasama dan terkait komunikasi. Opsi A, integritas dan kerjasama. Integritas tidak pernah disinggung dalam soal, ini kurang tepat.
B ini menemukan ide dan menyelesaikan masalah, ini juga kurang tepat. C komunikasi dan kerjasama, nah ini jawaban yang paling tepat ya. Kemudian D komunikasi dan berorientasi pada hasil. Nah ini berorientasi pada hasil juga tidak dibahas di dalam soalnya. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi C, yaitu komunikasi dan kerjasama. Kita tentukan untuk nilainya ya. Untuk C ini bernilai 4. Kemudian untuk D ini bernilai 3. Selanjutnya A ini masih ada kerjasama juga bernilai 2. Kemudian B ini nilainya 1 karena sama sekali tidak ada yang menyinggung ya. Untuk teman-teman yang perlu dicari adalah yang poin 4, jadi teman-teman tidak perlu menentukan sampai opsi-opsi lainnya. Ini hanya sebagai tambahan informasi untuk opsi poin-poin opsi lainnya, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dikabarkan Anda termasuk ke dalam daftar pegawai yang akan dimutasi ke daerah pelosok. Rekan-rekan Anda mengatakan kalau Anda sengaja dimutasi karena alasan pribadi. Mereka mengatakan hal tersebut karena melihat perilaku pimpinan kepada Anda. Bagaimana pendapat Anda? A. Keputusan mutasi adalah kewenangan dari atasan. B. Melakukan negosiasi untuk mendapatkan simpati. C. Menerima walau dengan berat hati. Atau D. Meminta penjelasan langsung dari atasan. Silakan teman-teman, saya berikan waktu untuk menjawab terlebih dahulu ya. Kita langsung ke pembahasannya. Jadi teman-teman, di soal tadi disebutkan bahwa kita ini masuk salah satu daftar pegawai yang akan dimutasi ke daerah pelosok. Rekan-rekan mengatakan bahwa kita sengaja dimutasi karena alasan pribadi. Mereka mengatakan hal tersebut karena melihat perilaku pimpinan kepada Anda. Bagaimana pendapat Anda? Nah, di sini ketika terjadi proses pemindahan atau mutasi sebagai karyawan atau sebagai pegawai, harusnya kita menerima ya apapun keputusan dari atasan. Kita cek untuk opsi A, keputusan mutasi adalah kewenangan dari atasan. Nah, ini opsi yang betul ya. Jadi harus menerima dan menerima dengan lapang bahwa keputusan mutasi itu memang kewenangan dari atasan kita. Jadi tidak boleh ada protes sama sekali. Kemudian opsi B, melakukan negosiasi untuk mendapat simpati. Nah, ini kurang tepat ya. Kemudian opsi C, menerimanya walau dengan berat hati. Ini juga kurang tepat. Dan opsi D, meminta penjelasan langsung dari atasan. Ini juga sebenarnya tidak perlu ya, karena pasti atasan memberikan keputusan itu dengan alasan tertentu. Nah, ini yang jawaban dengan opsi bernilai 4 itu adalah opsi A. Kemudian yang bernilai 3 itu yang opsi C, masih menerima walau dia berat hati. Kemudian meminta penjelasan, ini opsinya 2. Kemudian yang terakhir melakukan negosiasi, ini tidak diperlukan ya, karena itu 100% kewenangan dari atasannya untuk proses mutasi itu. Keputusannya berasal dari atasan, jadi pasti sudah dipertimbangkan dengan sangat baik. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah opsi A ya. Seperti itu teman-teman, terima kasih sudah ikuti pembahasan soal manajerial kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman jadikan bahan pembelajaran. Silakan buat teman-teman yang tertarik dengan e-book yang saya jelaskan di awal, kalian bisa kontak nomor HP yang ada di deskripsi video ini ya. Kemudian buat teman-teman, jika merasa video ini bermanfaat, silakan di-subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya juga untuk mendapatkan informasi atau pemberitahuan selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.